untuk orang muda mungkin ya, lebih pada gini, ketika Tuhan itu memanggil dia tidak akan pernah berhenti. Salve teman-teman, selamat datang di channel YouTube Katekese Digital Katolik. Kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang santai tentang hidup selibat. Saya di sini tidak sendirian, saya ditemani oleh Suster. Halo Suster, apa Halo kabar? juga, sangat baik. Ya, ini adalah Suster Eni dari kongregasi RSCJ. RSCJ atau Hati Ya. Kudus Yesus. Banyak nih teman-teman yang bertanya Suster tentang hidup selibat. Tapi sebelumnya Suster bisa nggak ceritain dulu tentang kongregasi Suster? Kongregasi RSCJ ya Suster? Iya, benar. Silakan Suster. Kongregasi RSCJ itu dalam bahasa Indonesia itu Hati Kudus Yesus, tetapi dalam bahasa dalam bahasa Prancis asalnya dari sana, jadi Sacré Cœur de Jésus. Dalam bahasa Prancis, jadi Prancis tidak ya, begitu Suster. ya ini, tapi dalam bahasa Inggris itu Sacred Heart. Sacred Heart. Jadi kita memang didirikan, kongregasi kita itu didirikan oleh Santa Madeleine Sophie Barat, orang Prancis, di tahun 1800. Jadi tahun ini kami merayakan 200 tahun. November nanti itu kami akan merayakan 225. Wah. Jadi kurang lebih cukup lama, dan didirikan oleh Santa Madeleine Sophie itu punya background karena concern dengan pendidikan anak-anak muda, terutama perempuan. Jadi emang khusus untuk perempuan pendidikannya awal didirikan, dan khusus juga untuk anak-anak miskin. Dengan perkembangan waktu beliau memikirkan bahwa ini untuk anak-anak orang kaya ini bisa support nih yang tidak mampu seperti itu. Nah, perkembangannya dari situ mulai berkembang dari Prancis ke seluruh dunia. Itu kami di seluruh dunia itu hampir di 44 negara, di 5 benua ada semua. Dan terutama khususnya juga kami masuk di Indonesia itu tahun 80-an. Hampir sekarang itu kami masuk 40-an di Indonesia. Itu awal mulanya, dan kami itu dimulai oleh suster orang Amerika, sudah pulang 3 tahun lalu, beliau sudah kembali ke negaranya, dan memikirkan sebelum masuk ke sini itu memikirkan masa depan RSCJ ini di benua Asia akan kemana lagi, maka memikirkan Indonesia, jadi diutus. Sebenarnya diutus juga dengan latar belakangi oleh kanonisasi Santa Philippine Duchenne, itu Santa kedua kami. Santa kedua kami ketika dikanonisasi mulai berpikir masa depan akan kemana, maka mereka berpikirlah ke Indonesia. Jadi masuk ke Indonesia dengan kesederhanaan yang ada, dan juga segala situasi, memang situasi tidak mudah waktu itu karena gejolak mulai. Jadi itu. Oke, Suster, luar biasa ya Suster, perjalanannya panjang ya Suster, bisa sampai ke Indonesia. Nah Suster, kenapa Suster kok nggak pakai kerudung sih? Kan Suster-Suster lain kebanyakan pakai kerudung gitu ya. Kenapa Suster? Ya. Dan bajunya juga kayaknya bebas ya Suster? Ya lumayan seperti ini. Ya, kami kenapa tidak pakai jubah? Awalnya sangat tertutup ya. Santa Madeleine Sophie ketika mendirikan itu karena sebelum Konsili Vatikan II. Jadi harus serba tertutup, biarpun tertutup untuk kalangan luar seperti itu. Jadi sangat tertutup, bahkan mukanya itu sampai tidak bisa nengok kiri kanannya kita, muka jubahnya saking tertutupnya seperti itu. Tetapi setelah Konsili Vatikan II, Santa Madeleine Sophie itu berpesan juga, dengan perkembangan zaman kita harus berkembang juga. Jadi kita harus berkembang dengan zaman gitu, berpikir ke depan seperti apa. Maka setelah Konsili Vatikan II, gereja memutuskan memberi kebebasan kepada biara-biara untuk mulai terbuka. Kami pelan-pelan terbuka juga, tidak langsung setelah Konsili Vatikan II, tetapi proses demi proses dilalui. Maka akhirnya itu pemimpin mengatakan ya sudah, kita memutuskan untuk tidak pakai jubah yang sangat tertutup, tetapi kita akan sesuaikan dengan budaya masing-masing. Jadi seperti gitu itu ya, awal mulanya ya Suster. Awal mulanya. Nah, budaya masing-masing maksudnya kayak India. Kalau India suster-suster tidak akan pakai seperti ini, tetapi pakai sari. Oh, sari yang kain itu ya Suster. Jadi seperti itu. Kalau di Mesir sampai sekarang pun mereka tetap masih pakai jubah karena sesuai dengan budaya mereka. Di Eropa sebagian, di Polandia terutama, mereka punya pakaian warna khusus. Jadi seperti itu. Jadi tidak sebebas yang seperti apa juga tidak. Ya. Sesopan mungkin. Ya, Suster karena di Indonesia jadi seperti ini ya Suster ya, tapi tetap sopan ya Suster. Oke, tapi nggak boleh pakai celana ya Suster ya? Bisa. Oh bisa, asal yang longgar ya, jangan yang ketat ya. Benar. Ya, Suster.
Oke, Suster. Sekarang saya pengen bertanya, Suster, bagaimana sih awal mulanya perjalanan Suster hingga Suster itu memilih untuk hidup selibat, untuk hidup membiara ya, Suster ya? Hmm. Eh, Sebenarnya ya sejak sejak kecil cita-cita ketika ditanya pasti semua anak punya cita-cita gitu ya, ingin menjadi apa gitu. Dan saat itu memang sekitar umur saya 8 tahunan. Hanya mimpi seorang anak kecil sebenarnya. Tapi kemudian ketika kelas 5 itu saya melihat di stasi kami ya dulu, melihat suster kok pakai jubah begitu sangat cantik, anggun gitu ya, berwibawa. Dan dari situ saya memutuskan, kebetulan kami yang tanggung kur gitu ya, untuk ketika saya melihat itu, saya mau menjadi seperti itu deh. Ya, Ada saya mau menjadi, keinginan gitu ya, ada Suster pengen. keinginan untuk ini. Tapi setelah itu ya ketika saya bicara-bicara dengan mama saya itu langsung tanggapannya beda ya gitu ya. Itu hanya mimpi aja gitu, nggak usah pikirkan lagi seperti itu. Tapi kemudian ya karena memang apa, dilupakan, juga keinginan itu tetap ada. Hmm. Ingin menjadi suster itu tetap ada. Dengan berjalannya waktu sampai SMP, sampai SMA, mulai SMA, pas akhir-akhir saya sudah mulai memikirkan saya akan kemana gitu ya. Dan kebetulan di kampung kami itu teman-teman saya, kok saya melihat beda ya setelah tamat bahkan SD, SMP itu sudah memikirkan untuk menikah gitu. Hmm. Tapi saya keinginannya untuk keluar dari kampung itu, Iya. ingin keluar dari kampung itu. Dan pada akhirnya saya bertemu dengan seorang suster dari kongregasi ini juga, dari kongregasi RSCJ, dengan segala kesederhanaan. Benar-benar kita tidak tahu kalau beliau itu seorang suster. Saking Oh, sederhananya saking begitu ya, sederhananya ya, dia Suster. dia orang Jepang, Hmm. mengunjungi Timor Leste itu dua kali dalam setahun. Dan saya bertemu dengan beliau di paroki diam-diam, tidak bicara dengan mama saya, tapi saya bertemu. Setelah saya bertemu itu saya diam-diam juga urus paspor dan segala macam. Uh, Setelah selesai baru saya kasih tahu ke mama saya, tetapi tidak langsung hanya adik saya yang sampaikan bahwa minggu lalu dia pergi bertemu dengan suster gitu, bukan pergi Hmm. misa saja, Hmm. tapi bertemu dengan suster. Tentu saja mama saya sangat tidak terima. Oh, Mama saya menolak sangat ya? menolak ya, Hmm. tidak mau, mama saya itu tidak mau anak-anaknya jauh dari dia Dari lah ya, keluarga ya? dari keluarga. Dan untuk pertama kalinya seorang anak memutuskan untuk keluar dari kampung dan akan pergi jauh. Hmm. Jadi beliau sangat tidak setuju. Tetapi pada akhirnya bagi saya itu Tuhan menggerakkan hatinya untuk mengizinkan saya, karena kalau tanpa si izin dia, saya tidak akan datang bersama dengan suster juga. Yes. Jadi pada akhirnya ya datang, mimpi itu terwujud. Ketika melihat kembali pengalaman masa kecil, saya merasa begini, ketika Tuhan itu memanggil, dia hanya akan berhenti sebentar, kemudian dia akan memanggil kembali, Hmm. dan ketika kita terganggu dengan banyak hal, dia akan berhenti sebentar. Tetapi ketika kita fokus bertanya pada diri kita, saya akan kemana, Tuhan akan seperti detak jantung, dia akan lebih cepat lagi untuk seperti menyapa lebih cepat Hmm. gitu. Jadi itu yang saya ini. Maka pada akhirnya tahun 2000 saya tamat tahun 2010, 2011 Februari, saya sangat ingat ya, tanggal 18 Februari itu saya sampai di Indonesia. Wah, Saya untuk mulai memulai hidup masa membiara itu ya, ya, Suster ya? live in lah ya Live di in. ini. Maka perjalanan 1 tahun, hampir 1,5 tahun postulan, kemudian masuk novis 2 tahun. Hmm. Setelah itu kalau pertama di tahun 2015 saya diutus untuk belajar teologi juga di Hmm. STF Triarkarya. Setelah saya belajar, diutus kembali ke Bandung untuk 1 tahun, tapi karena masa COVID jadi nggak bisa kemana-mana, Waktu itu ya? maka diminta untuk belajar di UPI, ambil S2 Oke. pendidikan masyarakat. Kemudian cuti 1 tahun untuk mempersiapkan kaul kekal. Jadi tahun 2023 kemarin itu puji Tuhan dilancarkan dengan, setelah disermen begitu panjang, pada akhirnya pengalaman internasional di Afrika, di Uganda, Kenya, Oh. karena suster-suster kami ada di sana. Tapi kemudian 5 bulan masa persiapan di Roma. Jadi selama 5 bulan itu kami dari suster-suster juga yang dari negara lain, saya dengan 2 teman saya dari sini, kami persiapan di Roma. Pada akhirnya tanggal 25 Maret 2023 itu kaul kekal, dan ya memutuskan untuk hidup selama-lamanya di sini. Amin, Udah mudah-mudahan mantap ya. ya, Suster. Amin, Amin lah amin, ya, amin. mudah-mudahan sampai Ya, Suster. mati sebagai seorang Amin, amin. RSCJ gitu. Dan sangat bersyukur bahwa panggilan itu pada akhirnya, tanggapan dari saya, panggilan secara terus-menerus juga dari Tuhan. Ya,
untuk apa ya, untuk segala yang sebenarnya belum tahu ke depannya akan seperti Ya, apa, tetapi ketika saya mengucapkan kaul kekal, saya merasa saya mengatakan ya untuk Tuhan, untuk segala hal. ya. Mantap, Suster. Luar biasa sekali. Ya seperti itu kurang Iya, lebih. ya menjadi mempelai Kristus ya, Suster ya. Ya, Amin. kalau Suster kan gitu ya katanya. Ya, Kalau hidup mempelai. selibat itu menjadi mempelai Kristus Iya, gitu. tapi kami lebih memaknainya itu apa ya? Bukan mempelai, tetapi lebih pada sahabat Tuhan untuk Oh, berjalan siap, bersama siap. sih. Oke, Suster. Gitu. Mantap. Jadi Suster, menurut Suster itu hidup selibat itu seperti apa sih, Suster? Hidup selibat itu bukan hanya tentang suatu tidak menikah atau seperti Hmm. itu, tetapi bagaimana menanggapi panggilan Tuhan itu secara full, totally gitu, total untuk hidup melepaskan segala-galanya, gitu ya. Jadi hidup selibat mengikuti Tuhan Yesus sendiri sebenarnya, gitu. Dia sendiri memberi contoh untuk kita sebagai model juga untuk hidup selibat, bahwa panggilan untuk mengikuti panggilan ya harus berani melepaskan segala sesuatu gitu. Jadi waktu lebih banyak untuk Tuhan, Ya, untuk walaupun melayani ya. pelayanan di luar banyak, tetapi juga harus menyeimbangkan waktu itu dengan Tuhan Berarti lebih banyak. dalam sehari itu harus berdoa gitu ya, Suster? Tidak juga. Oh, tidak juga. Tetapi Jadi ya gimana, Suster? memaknainya begini. Hidup itu dari bangun pagi, hidup kita sudah menjadi doa. Hmm. Apa cara-cara kita menyapa orang lain, kata-kata yang keluar dari mulut kita, baik untuk diri adalah sebuah doa, baik untuk orang lain adalah sebuah doa. Jadi bukan hanya tentang doa duduk di kapel beberapa jam kah, atau seperti atau meditasi sepanjang waktu, bukan seperti itu. Tetapi bagi saya doa adalah ketika bangun pagi, ketika saya mengatakan selamat pagi Tuhan, sudah doa sih. Sudah sebuah doa. Sebuah doa gitu ya, kata-kata adalah doa ya, Suster. Iya benar. Suster, pesan untuk orang-orang muda, terutama yang cewek-cewek gitu, Suster. Mhm. Kebanyakan kalau ditanya cita-citanya apa, jarang banget menjawabnya jadi Suster gitu. Iya, Gimana, Suster? sangat benar untuk zaman sekarang itu, orang untuk mengatakan cita-citanya mau menjadi apa, suster, mungkin beberapa tahun yang lalu semua cewek-cewek berkeinginan ya untuk menjadi seorang suster gitu. Tapi semakin ke sini semakin berkurang, dan gereja sangat merasakan itu, panggilan semakin berkurang, dan di dalam kongregasi kami sendiri memang sangat sangat apa ya, dampaknya seperti itu, Kerasa ya, Suster ya? kerasa. Tetapi apa ya, eee untuk orang muda mungkin ya, lebih pada gini, ketika Tuhan itu memanggil dia tidak akan pernah berhenti untuk Oke. apapun juga, untuk mau menjadi apa, menjadi dokter atau menjadi polisi juga itu suatu panggilan. Tetapi untuk yang hidup membiara khususnya, kita berani untuk melepaskan, juga berani mengatakan iya dulu, seperti Bunda Maria, belum tahu akan seperti apa mengandung putra Allah, akan seperti apa tidak tahu, tetapi iakan dulu aja gitu ya. Iya. Iakan dulu aja ke depannya akan seperti apa ya, Tuhan yang memanggil, yakin Tuhan juga yang akan selalu menyertai, selalu membimbing melalui formator, melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan melalui pengalaman-pengalaman hidup kita. Jadi Tuhan akan selalu menyapa dengan caranya sendiri. Nah, mantap ya, Suster. Jadi jangan apa ya, ya mungkin pesannya jangan takut untuk menjawab panggilan Tuhan, jangan takut untuk menanggapi itu, tanggapilah dengan discernment, tanggapilah dengan hati yang terbuka, sehingga Tuhan bisa membimbing. Ketika hati kita terbuka itu, Tuhan akan membimbing kita, mengarahkan kita kemana. Kemana arahnya Ya, gitu ya, Suster ya? itu. Siap, Suster. Baik, Suster, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga dengan obrolan kita ini makin banyak orang-orang muda yang terpanggil dan berani menanggapi panggilan Tuhan dengan menjawab ya gitu ya, Suster. Ya aja dulu. Ya aja dulu, gimana ke depannya urusan nanti ya, Suster. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Terima kasih.